Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Septiana Dewi Saripi dari kelas perbandingan mazhab semester 2 kelas A, yang mana saya akan menyampaikan materi mengenai kaidah fikih kedua, yakni al-umuru bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha sendiri yang berarti setiap perkara itu tergantung dengan tujuan atau niatnya. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Bila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah hal yang haram, meskipun tampaknya baik, maka hukum perkara tersebut adalah haram. Begitupun sebaliknya, apabila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah hal yang baik, meskipun kelihatannya biasa-biasa saja, maka hukum dari perkara tersebut adalah halal. Selanjutnya, lafaz al-umur dalam kaidah ini merupakan bentuk jamak dari lafaz al-amar, yang artinya perbuatan atau tingkah, baik perintah berbuat atau berucap. Karena dalam kaidah ini terbentuk jamak al-umur, maka yang dimaksud di sini adalah perbuatan dalam arti gerakan anggota tubuh dan perkataan. Jadi bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang nyata. Menurut Muhammad Azam, bahwa lafaz amar dalam kaidah tersebut menunjukkan arti yang umum, mencakup semua amal perbuatan yang bersifat duniawi sekaligus ukhrawi. Begitu juga lafaz maqasidiha juga menunjukkan keumumannya, karena suatu tujuan dari sebuah amal perbuatan dapat menyangkut sesuatu yang dapat diharapkan pahalanya dan yang tidak didapatkan pahalanya. Sedangkan menurut definisi global, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ali Jumu'ah, adalah maksud hukum-hukum syar'i. Dalam setiap transaksi urusan manusia bergantung pada tujuan dan niatnya. Karena terkadang seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga atas perbuatan tersebut hukum ditentukan. Terkadang juga seseorang melakukan satu perbuatan dengan tujuan lain, maka atas perbuatannya tersebut dikenai hukum lain. Dasar-dasar kaidah al-umur bimaqasidiha ini sebenarnya ada terdapat dalam Quran dan hadis. Di sini saya akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'at. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'al ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahiman. Yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Selanjutnya dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw khiranatin yatazawwajuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Yang artinya bahwasanya setiap perbuatan atau amal tergantung kepada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut. Jadi penjelasan dari hadis ini adalah langsung menuju kepada peranan niat dalam sebuah perkara hadis. Hadis itu suatu pokok penting dalam ajaran Islam. Pada hadis ini, lafaz yang pada segala amal hanya menurut niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua amal yang dibenarkan syariat. Sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam.
Sedangkan yang kedua, ada kalimat dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Oleh Khattabi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidaknya amal tergantung pada niatnya. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal. Selanjutnya yang ketiga adalah kalimat, dan barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Menurut penetapan ahli bahasa Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabannya begitu pula mubtada dan khabar haruslah berbeda. Sedangkan di kalimat ini sama, karena itu kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik secara bahasa dan syariat. Maksudnya barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala dari hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hadis itu memang muncul karena adanya seorang lelaki yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mengawini perempuan yang bernama Ummu Qais. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah, makanya ia dijuluki dengan Muhajir Ummu Qais. Aplikasi kaidah yang pertama, yakni orang yang menemukan barang, jika dia mengambilnya untuk dimiliki sendiri, statusnya menjadi ghasab. Dia wajib ganti jika barang itu rusak. Namun jika dia berniat untuk mengumumkan atau mengembalikan kepada pemiliknya, maka status orangnya akan mendapatkan sebuah status amanah, dan dia tidak menanggung ganti rugi jika rusak di luar kesengajaan. Selanjutnya ini ada beberapa kaidah yang bisa dilihat aplikasi kaidahnya. Selanjutnya kaidah turunannya, maqasidul lafzi ala niyatil lafis, yang artinya maksud dari suatu lafaz atau ucapan adalah menurut niat orang yang mengucapkannya. Misalnya jika seseorang di tengah-tengah salat mengeluarkan ucapan-ucapan yang berupa ayat Al-Quran dan tidak ada maksud lain kecuali membaca Al-Quran, maka yang demikian itu diperbolehkan. Tetapi apabila niatnya untuk memberitahukan kepada seseorang seperti ucapan untuk memberikan izin masuk kepada orang yang sedang mengunjunginya ketika ia salat, maka salatnya batal. Selanjutnya, kaidah turunan yang kedua. Al-aimanu mabaniyatun alal lafaz wal maqasid, yang artinya sumpah itu harus berdasarkan kata-kata dan maksud. Khusus untuk sumpah, ada kata-kata yang khusus digunakan, yaitu wallahi atau demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, dan seterusnya. Selain itu harus diperhatikan pula apa maksud dengan sumpahnya. Dalam hukum Islam, antara niat, cara, dan tujuan harus ada dalam garis lurus. Artinya niatnya harus ikhlas, caranya harus benar dan baik, tujuannya harus mulia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Contohnya seperti apabila seseorang itu berkata bahwa demi Allah saya akan memberikan sedikit rezeki kepada orang yang tidak mampu apabila nanti saya mendapatkan rezeki lebih, dan sumpahnya itu disaksikan oleh orang lain, maka yang dimaksud orang tersebut ialah dia bersumpah untuk dirinya sendiri agar berbagi kepada orang yang tidak mampu apabila ia mendapatkan rezeki yang lebih dari biasanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.